Saya membangun kekayaan jutaan dolar untuk suami saya sedang hamil, tetapi dia menyalahgunakan saya di luar rumah dengan selingkuhannya, dan dia menghancurkan saya di depan seluruh perusahaan hingga saya keguguran. Lucu sekali. Dia bahkan berpikir bahwa jika selingkuhan itu menyembah dan menunduk kepadaku, aku akan memaafkannya. Melihat sikapnya yang memohon ampun dengan cara yang tidak pantas, aku hanya dengan dingin memberikan dokumen perceraian. Saya adalah direktur teknologi perusahaan ini dan juga istri tersembunyi dari presiden. Zhao Jingxuan hari itu seorang wanita masuk ke perusahaan dengan surat nikah palsu dan mengklaim dia adalah istri direktur eksekutif. Dan saya adalah selingkuhan yang tidak beretika yang naik ke ranjang. Rekan kerja yang dulu memuji saya dengan penuh kekakuan tiba-tiba berubah wajah. Mereka mencabut pakaianku, merekam penampilanku yang memalukan, hanya untuk menenangkan sang istri sah yang dikatakan itu. Saya berusaha menjelaskan dengan keras, tetapi tidak ada yang percaya. Saat aku diinjak dan dipukuli, panggilan dari selingkuhan itu berbunyi di ujung telepon. Itulah suami saya yang selalu mengatakan dia mencintai saya. Saya mendengar dia dengan tenang berkata, seorang ibu hamil yang tidak mengerti, pukul saja. Ya kalau terjadi sesuatu, saya yang menanggungnya. Saat itu, hatiku mati. Segera setelah itu, dia menendang perutku dengan kuat, dan aku kehilangan anak terakhir kami bersamanya. Saat saya dibawa ke rumah sakit, dokter memberitahu saya bahwa anak saya telah hilang. Saya tidak menangis sedikit pun. Sementara Zhao Jingxuan, pria yang dengan tangan sendiri membunuh anaknya, akhirnya panik. Dia tidak peduli pada saya, tetapi takut kehilangan saya sebagai alat yang bisa menghasilkan uang untuknya. Semua investor datang karena saya. Jika saya jatuh perusahaan, mereka akan langsung bangkrut. Jadi, muncullah adegan di awal itu. Dia memaksa selingkuhan itu untuk menunduk dan meminta maaf di depan semua orang, bahkan sampai memukulnya, hanya untuk meminta saya tetap tinggal. Ia mengakui, dulu ia bersamaku karena tertarik dengan teknologiku. Dia tidak tahu, aku sudah bukan wanita yang bisa diatur olehnya lagi. Terlambat? Semuanya terlambat. Saat aku mengeluarkan dokumen perceraian, aku melihat ekspresi putus asa yang total di wajahnya. Dan ini baru saja permulaannya.